Ratusan warga mengikuti pawai obor untuk memperingati masuknya tahun baru Islam. Sejumlah warga pawai dengan kostum unik seperti pocong dan buto hijau. Tradisi perayaan 1 Muharram ini berlangsung tiap tahun dan menjadi ajang silaturahmi warga. Pemerintah Arab Saudi melaksanakan tradisi tahun baru Islam dengan memasang kiswah baru pada Ka'bah. Proses penggantian kiswah atau kain penutup suci setelah sholat Isya. Kiswah dibawa dari pabrik pembuatnya hingga Masjidil Haram dengan pengawalan ketat. Kiswah tahun ini memiliki nilai fantastis sekitar 108 miliar rupiah. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pilpres dan Pileg digelar terpisah dengan Pilkada. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kedepannya Pilpres dan Pileg digelar minimal 2 tahun setelah pemilihan kepala daerah. Pileg yang serentak dengan Pilpres hanya untuk pemilihan anggota DPR dan DPD. Sementara pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Camar Haenda. Inilah seputar Anyus Siang. Aksi heroik petugas damkar. Di Bogor, Jawa Barat, seorang pria selamat dari maut setelah diselamatkan petugas damkar karena tersedak bakso. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang balita dibawa ke markas damkar karena kepalanya masuk ke dalam toples usai memakan kerupuk. Viral di media sosial, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor menyelamatkan seorang pria yang tersedak bakso. Korban kesulitan bernafas karena bakso menyangkut di tenggorokannya. Beruntung lokasinya tak jauh dari kantor Dinas Kebakaran. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sang pria terus-menerus berusaha mengeluarkan bakso dengan cara dimuntahkan. Sebelumnya insiden itu dikabarkan seorang petugas keamanan yang meminta bantuan damkar. Petugas lalu berusaha untuk mengeluarkan bakso dengan cara memijit bagian perut hingga menekan leher korban. Beruntung pria yang tidak diketahui identitasnya ini dapat terselamatkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan. Kanisa, seorang anak usia 2 tahun warga Tlogorejo, Temanggung, terpaksa dibawa ke kantor pemadam kebakaran Temanggung karena kepalanya masuk ke dalam toples kerupuk. Selama hampir setengah jam, kepala anak tersebut terjebak. Petugas langsung berupaya memotong toples tersebut dengan menggunakan gerindan. Petugas sempat terkendala karena bahan toples cukup tebal. Sang anak sempat menangis, namun toples akhirnya bisa diangkat. Disuntak, toplesnya dimasukin ke kepala, ngajak mainan saya. Terus dianya kan sudah susah bernafas, saya buka ternyata tidak bisa. Nyangkut gitu ya? Nyangkut, iya. Sempat berapa lama Bu? Hampir 30 menit. Terus langsung ke damkar. Setelah terbebas dari toples, sang anak kembali riang. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi para orang tua agar selalu mengawasi buah hati saat bermain. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah bus Damri kedapatan menurunkan puluhan penumpang sembarangan, yaitu di ruas tol dalam kota. Aksi membahayakan tersebut viral di media sosial dan mengundang keprihatinan. Bus Damri tertangkap basah petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya saat menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Bus yang menuju Selipi ini seharusnya menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan. Selain melanggar peraturan, perilaku itu dapat membahayakan keselamatan. Kali ini petugas hanya berikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang yang tak tertib. Namun petugas mengancam memberikan sanksi tilang bila masih melanggar. Di ruas tol dalam kota, di off-ramp pajak, kita melaksanakan peneguran secara humanis kepada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan Polda Metro Jaya.
Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar ke depannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, ribuan warga di Jabodetabek turun ke jalan merayakan 1 Muharram. Tidak hanya pawai obor, warga juga menggelar parade pakaian unik hingga pesta kembang api. Ratusan warga Kampung Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten merayakan Tahun Baru Islam dengan meriah. Para remaja menyalakan kembang api warna-warni. Sementara ratusan warga lain mengikuti pawai obor dengan kostum unik seperti pocong dan buto ijo. Tradisi perayaan 1 Muharram ini berlangsung tiap tahun dan menjadi ajang silaturahmi warga. Perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah juga berlangsung meriah di Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Ratusan warga Perum Sudirman tumpah ruah mengikuti pawai obor sejauh 3 km, dimulai dari depan masjid hingga jalan utama. Memanfaatkan pawai sebagai syiar agama, warga pun membawa replika masjid, lampion, hingga bendera Palestina. Sementara itu di Jakarta, ribuan warga Palmerah Matraman, Jakarta Timur menggelar pawai obor sambil membawa alat tabuh. Ratusan ibu dan anak dari 11 RT jalan kaki berkeliling permukiman menyambut Tahun Baru Islam. Di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, ribuan obor menyala terang di sepanjang jalan menuju Masjid Agung Al-Ansor. Obor dibawa warga dari berbagai desa sebagai simbol cahaya hijrah dan semangat kebersamaan. Warga juga menggelar santunan anak yatim dan pemberian hadiah bagi warga yang aktif di kegiatan keagamaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain pawai obor, perayaan Tahun Baru Islam juga lekat dengan tradisi khas daerah. Di Solo, Jawa Tengah, warga berebut air pencuci pusaka yang diyakini membawa berkah. Sementara di Banjarnegara, warga merayakan 1 Suro dengan berebut gunungan hasil bumi. Kemeriahan menyambut malam 1 Muharram atau 1 Suro. Ratusan warga Solo berebut air jamasan atau air yang digunakan mensucikan benda pusaka di Pura Mangkunegaran. Warga meyakini memperoleh air tersebut akan mendapatkan berkah. Karena saya bukan asli dari Solo, jadi penasaran. Awalnya saya penasaran. Terus begitu melihat, ternyata Jawa yang benar-benar Jawa itu seperti ini gitu loh. Usai dijamasi atau dimandikan, sejumlah pusaka berupa tombak keramat ditutup kain kuning dibawa kirap oleh para abdi dalem yang berjalan tanpa alas kaki. Selain keluarga Mangkunegaran dan abdi dalem, kirap juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Solo. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, perayaan 1 Suro di Dusun Berayut Sigalu digelar dengan tradisi berebut gunungan hasil bumi. Warga juga menggelar makan bersama tumpeng dan daging kambing sebagai ajang mempererat tali silaturahmi. Perayaan 1 Suro juga ditutup dengan pawai keliling desa dan doa bersama yang diikuti 700-an warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah destinasi wisata jadi buruan pengunjung untuk mengisi libur panjang akhir pekan ini. Salah satunya adalah pantai favorit warga Jakarta, yaitu Pantai Ancol. Sudah ada rekan Indra Setiabudi di Pantai Ancol saat ini. Indra, bagaimanakah suasana pantai di sana? Baik, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Benar sekali, tadi kami sempat di pantai ini sangat ramai sekali oleh ribuan masyarakat yang melakukan kegiatan berlibur begitu. Namun kali ini saya ajak Anda, Camar dan juga pemirsa di Samudra Ancol, yang mana Anda bisa saksikan ini ramai sekali dan tepatnya pada saat ini saya berada di feeding lumba-lumba. Ini juga ini masyarakat bisa berinteraksi secara langsung bersama lumba-lumba, memberi makan dan juga
bisa berpegang-pegang begitu, memegang-megang lumba-lumbanya, dikarenakan memang sepasang lumba-lumba ini ramah sekali untuk anak-anak, yang mana memang ini menjadi favorit destinasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat di momen libur panjang anak sekolah begitu. Camar, Anda bisa saksikan ini lumba-lumba memberikan anak-anak memberikan makan kepada lumba-lumba, yang mana dengan membayar 200.000 saja ini 5 orang langsung sekaligus bisa berinteraksi secara langsung bersama lumba-lumba begitu. Dan ini bergantian, dan ini juga udah bersama dengan foto yang bisa mengabadikan momen seru ini bersama lumba-lumba, bersama keluarga di momen libur panjang sekolah ini begitu, Camar. Dan memang ketahui bahwa libur panjang ini biasa dijadikan masyarakat untuk mengajak anak-anak buah hati tercinta untuk melakukan kegiatan berlibur. Salah satunya di Ancol ini, tepatnya di Samudra Ancol ini, dari pagi hingga sampai saat ini ramai sekali oleh para pengunjung, Camar. Dan kalau kita bisa informasikan bahwa di lokasi ini memang untuk menyajikan berbagai macam daya tarik, ini Gelanggang Samudra menyediakan berbagai macam wahana-wahana yang sangat seru sekali untuk dinikmati oleh masyarakat, khususnya anak-anak di momen libur panjang ini, Camar. Dengan hanya membayar Rp140.000 untuk masuk ke Samudra, dan ini bisa membayar dengan Rp200.000, Anda bisa mengajak bersama keluarga Anda untuk menikmati secara langsung berwisata maupun juga berinteraksi dengan lumba-lumba yang berada di Samudra Ancol ini, Camar. Dan memang Samudra Ancol ini dibuka pada pukul 9 hingga pukul 5 sore hari nanti, dan bagi Anda yang masih bingung untuk memilih untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga Anda untuk berlibur, Ancol ataupun Samudra Ancol ini merupakan tempat wisata yang perlu Anda kunjungi dikarenakan harga terjangkau dan juga ramah untuk anak, yang mana anak bisa belajar edukasi dan juga berwisata. Demikian, Camar, kembali ke Anda. Baik. Ya, terima kasih rekan Indra Setiabudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain mantai alias liburan ke pantai, warga juga bisa mengisi libur panjang akhir pekan ini dengan berwisata ke taman-taman cantik dekat kota. Di Pandeglang, Banten, ada Taman Labirin yang selalu ramai dikunjungi wisatawan saat liburan. Seperti inilah kawasan Taman Labirin di Pandeglang, Banten dilihat dari udara. Taman Labirin dan kolam renang buatan seluas 15 hektar ini menjadi buruan wisatawan tiap kali momen liburan tiba. Selain bisa bermain air bersama keluarga, pengunjung juga bisa menikmati kesejukan udara Gunung Polosari. Wisata keluarga ini juga cocok untuk anak-anak dengan beragam aktivitas menarik, seperti memberi makan ratusan ikan koi hingga berkuda. Di sini tuh kolam renang ya, ada labirin, terus ada apa? Ya? Naik kuda juga, naik kuda, berkuda di bawah di sana. Lapar setelah berwisata, pengelola Taman Labirin juga menyediakan beragam kuliner yang bisa dicicipi pengunjung. Tentunya sambil menikmati kesegaran udara Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seperti warga biasa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga pergi berlibur bersama dengan cucu-cucunya ke luar kota. Sebelum berangkat, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya yang sedang dalam masa pemulihan. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Ini ngantar cucu, ngantar anak dan cucu. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pergi berangkat libur bersama istri, anak, dan cucu-cucunya. Jokowi bertolak dari rumahnya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Sebelumnya, Jokowi diketahui mengidap alergi yang berdampak pada kulit wajah. Antara anak dan cucu, keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Yang antara anak. Sementara itu hingga kini rumah Jokowi masih ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Mereka sengaja datang untuk menyapa dan berfoto bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang 1 Muharram dan akhir pekan, jalur menuju wisata Puncak Bogor kembali macet pagi tadi. Sekitar 16.000 kendaraan antre menuju kawasan wisata Puncak Bogor sejak Jumat pagi. Kemacetan dimulai dari gerbang tol Ciawi ke arah Puncak. Kemacetan mencapai 5 km. Untuk mengurai kepadatan, Polres Bogor memperlakukan sistem ganjil genap dan satu arah menuju Puncak. Kendaraan plat nomor genap diminta putar balik. Kemacetan di jalur arah Puncak diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti dan besok pagi.
Kemacetan sepanjang 2 km juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek di hari libur 1 Muharram ini. Titik kepadatan terpantau di kilometer 47 hingga kilometer 56. Kendaraan didominasi plat Jabodetabek, antre mengarah ke sejumlah kota di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Lonjakan arus kendaraan sudah terjadi sejak semalam dan diperkirakan terus terjadi hingga Sabtu besok. Selain itu, pemirsa, arus lalu lintas di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat juga padat sejak pagi tadi. Situasi ini terjadi akibat lonjakan arus kendaraan warga yang hendak berlibur ke Bandung dan sekitarnya. Kepadatan libur panjang peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah sekaligus libur anak sekolah ini diprediksi akan terjadi hingga Minggu malam. Kepadatan wisatawan juga terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Antrean terlihat di area counter check-in rute penerbangan domestik. Data pengelola bandara, lonjakan jumlah penumpang hari ini mencapai 22% dibandingkan dengan hari biasa. Dominasi tujuan Denpasar, Surabaya, dan Makassar. Selain libur panjang Tahun Baru Hijriah, kenaikan jumlah penumpang disumbang momen libur anak sekolah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi meluncurkan kalender Hijriah Global Tunggal. Kalender tersebut diharapkan bisa menjadi solusi masalah perbedaan penetapan hari besar keagamaan di Indonesia. Peluncuran kalender Hijriah Global Tunggal digelar di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT menerapkan prinsip satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyatakan peluncuran KHGT merupakan langkah penting Muhammadiyah bagi dunia Islam dan peradaban umat manusia. KHGT diharapkan juga menjadi jawaban atas masalah perbedaan tanggal dan hari besar keagamaan di Indonesia. Muhammadiyah juga mengajak seluruh ormas Islam untuk hijrah dari kalender lokal ke kalender KHGT untuk mewujudkan persatuan dunia Islam. Tunggal ini itu bukti dari kita makin maju peradabannya berbasis sains dan syariah. Syariah berbasis yang mendukung sains dan berintegrasi dengan sains. Sains juga berbasis pada syariah, tetapi aktualisasinya dalam bentuk kita menyusun kalender. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Para pejuang Hamas menyergap sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Akibat penyergapan tersebut, 7 tentara Israel tewas. Hamas merilis video saat operasi penyergapan pasukan pendudukan Zionis Israel di sebelah timur kota Khan Younis, Gaza. Penyergapan ini dilakukan dengan memasang ranjau darat yang dirakit para pejuang Hamas secara manual dan dengan perlengkapan seadanya. 3 unit kendaraan lapis baja Israel menjadi sasaran penyergapan. Dan hasilnya, sebuah ledakan besar menghancurkan kendaraan-kendaraan lapis baja Israel. Aksi berani juga dilakukan oleh pejuang Hamas masih di Khan Younis, Gaza Selatan. Pejuang Hamas melemparkan bom ke sebuah pengangkut personil lapis baja Puma yang membawa 7 tentara pendudukan. Bom yang meledak kemudian membakar para tentara pendudukan hidup-hidup. Pasca gencatan senjata Israel dan Iran, Bandara Ben Gurion di Tel Aviv kembali dipadati calon penumpang. Ratusan warga Israel kembali ke rumah mereka. Otoritas Bandara Israel mengumumkan Bandara Ben Gurion dan Haifa telah kembali beroperasi penuh setelah mencabut semua perbatasan penerbangan dan juga penumpang. Perang yang berlangsung hampir 2 minggu antara Israel dan Iran berakhir setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara kedua negara.
Eskalasi dimulai pada hari Jumat 13 Juni ketika Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran yang menewaskan para pemimpin dan ilmuwan terkemuka Iran. Iran menanggapi dengan operasi True Promise 3 dengan menembakkan rudal ke lokasi-lokasi Israel termasuk Tel Aviv. Proses evakuasi warga negara Indonesia yang terdampak perang Iran-Israel melalui Baku, Azerbaijan masih terus berlangsung. Kemarin, 13 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran sudah tiba di Indonesia. 6 WNI tiba menggunakan penerbangan Qatar Airways pada pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul oleh 7 WNI yang menggunakan penerbangan Turkish Airlines 2 jam berselang. WNI dari Iran yang tiba terdiri dari 9 laki-laki dan 4 perempuan, didominasi oleh mahasiswa dan pekerja yang berasal dari Banten, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan tersebar di Jawa Barat. Terima kasih sekali dengan tim-tim dari Republik Indonesia ini, dimulai dari KBRI, terus KBRI itu Iran dari Teheran, KBRI Baku, bahkan ada dari KBRI Moskow yang membantu datang ke Baku karena timnya kurang. Terus ada Kemenlu juga, kita lengkap, pokoknya paket lengkap. Terus ke fasilitasnya pun makan terjamin, kita pun tinggal di hotel yang lumayan enak. Jadi tadi yang seperti dibilang Mas Naki itu semuanya nggak ada rasa takut-takut. Anda masih di seputar News Siang bersama saya Chamar Haenda. Babi hutan milik shelter hewan kembali lepas dan masuk ke pemukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga minta shelter ditutup. Babi lepas tuh. Terjadi lagi, warga dihebohkan kemunculan seekor babi hutan dewasa yang terlepas dari kandang shelter hewan dan masuk ke pemukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Spontan warga kocar-kacir menghindari babi yang ingin masuk ke rumah-rumah warga. Satwa liar tersebut akhirnya bisa ditangkap dan dikembalikan ke shelter setelah terjebak di saluran air. Petugas shelter sempat kesulitan menjinakkan babi. Warga setempat meminta pihak yang berwenang untuk segera melakukan penutupan shelter. Keberadaannya dianggap meresahkan warga karena satwa masuk pemukiman sudah kerap terjadi. Sebelumnya, beberapa kali babi hutan lepas. Tak hanya itu, monyet dan anjing juga pernah terlepas dan masuk ke pemukiman warga. Keberadaan shelter hewan ini bekerja sama dengan Dinas KPKP Pemprov DKI sebagai lokasi penampungan berbagai jenis hewan. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. MK memutuskan Pilpres dan Pileg harus digelar terpisah dengan Pilkada. Berbeda dengan sebelumnya, kedepannya Pilpres dan Pileg digelar minimal 2 tahun setelah pemilihan kepala daerah. Pileg yang serentak dengan Pilpres hanya untuk pemilihan anggota DPR dan DPD. Sementara pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut MK, pemilu serentak Pilpres dan Pileg serta Pilkada membuat banyak isu daerah tenggelam. Masyarakat juga tidak fokus terhadap calon karena terlalu banyak kertas suara yang harus dicoblos. Fenomena ini menurut MK menurunkan kualitas pemilihan umum. Dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan menjadwalkan pemeriksaan kedua kepada Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Jadwal pemanggilan kedua akan diumumkan usai tim penyidik mendalami keterangan Nadiem Makarim di pemeriksaan pertama. Nadiem diperiksa selama kurang lebih 12 jam atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan, tim penyidik Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem masih diperlukan untuk mengungkap kasus.
Rencananya Kejagung akan kembali memanggil Nadiem Makarim untuk diperiksa. Pengadaan ini kan tidak sederhana ya, karena anggarannya cukup signifikan dan tentu kepada yang bersangkutan juga masih ada data-data yang masih belum dilengkapi. Nah, barangkali penyidik melihat ini tentu bisa saja ya akan menjadwal pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Sementara itu Nadiem Makarim mengaku akan bersifat kooperatif dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang menjerat dirinya. Nadiem meyakini bahwa penegakan hukum dalam kasus ini akan berjalan adil dan transparan. Selain keterangan dari Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan lainnya, terutama dari mantan staf Nadiem, Jaristan yang sudah 3 kali mangkir dari pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Jaristan. Dari Jakarta, Jessica Winata dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar Anyus Siang bersama saya Camar Hainda. Pemirsa, lagi-lagi oknum dokter kedapatan melecehkan pasien yang masih di bawah umur. Pelaku adalah dokter spesialis bedah mulut di salah satu rumah sakit di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Seorang dokter spesialis bedah mulut dilaporkan melecehkan pasiennya di Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi pun langsung memanggil korban untuk klarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dialami. Di hadapan penyidik, korban yang masih di bawah umur mengaku mendapat perlakuan tak senonoh pasca diberi hadiah coklat. Korban adalah pasien yang menjalani perawatan pasca operasi gigi di rumah sakit tempat pelaku praktik. Seorang dokter tersebut memberikan coklat karena ada rasa suka dan ketertarikan kepada korban tersebut sehingga memberikan coklat, diiming-imingi seperti itu, kemudian terjadilah tindakan tersebut. Sejauh ini korban sudah kami mintai klarifikasinya didampingi dengan Dinas P2TP2A dan juga orang tua dari korban. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolres Luwu. Sejumlah saksi pun telah diperiksa. Peristiwa terungkap setelah kepolisian Luwu menerima laporan warga atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dokter. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebuah bus Damri kedapatan menurunkan puluhan penumpang sembarangan, yaitu di ruas tol dalam kota. Aksi membahayakan tersebut viral di media sosial dan mengundang keprihatinan. Bus Damri tertangkap basah petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya saat menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Bus yang menuju Selipi ini seharusnya menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan. Selain melanggar peraturan, perilaku itu dapat membahayakan keselamatan. Kali ini petugas hanya berikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang yang tak tertib. Namun petugas mengancam memberikan sanksi tilang bila masih melanggar. Ruas tol dalam kota di off-ramp pajak kita melaksanakan peneguran secara humanis kepada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan. Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar ke depannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga karena remblong, sebuah bus menabrak pemotor dan 2 mobil di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, 1 pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan beruntun terjadi di jembatan layang Trosobo, arah Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian bermula saat bus melaju kencang dari arah Surabaya ke Krian menaiki jembatan layang. Saat melintasi turunan, rem bus tiba-tiba tidak berfungsi dan membuat bus menabrak pemotor dan minibus yang ada di depannya. Dan di saat yang bersamaan, menabrak minibus lain dari arah yang berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor terlindas dan terseret sejauh 10 meter hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian.
Ya belum, remnya belum, terus ini nyasar truk. Pokoknya langsung itu nggak jelas, tapi langsung pak gitu. Lalu kaget keluar sepeda motornya di sini, orangnya keseret sampai ke depan alun. Orangnya keseret. Proses evakuasi kendaraan berlangsung selama 1 jam dan membuat arus lalu lintas tersendat. Sementara jenazah pengendara motor dan korban luka lainnya segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, A-News melaporkan. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah truk tangki berisi air terguling di ruas Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Kramat Jati mengalami kemacetan panjang. Inilah gambar udara yang beredar di media sosial saat sebuah truk tangki berisi air terguling di ruas Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis siang. Terlihat truk melintang menutupi ruas jalan dari arah Cawang menuju Kramat Jati. Peristiwa bermula ketika truk melaju dengan kecepatan tinggi. Namun pengemudinya diduga mengantuk tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak pagar pembatas jalan lalu terguling. Jadi sampai bisa terguling itu sebelumnya nabrak apa, Pak? Enggak, nabrak sih, masuk ke dalam orangnya ini. Karena kecapean begini. Mobil apa, Pak, itu, Pak? Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit laka lantas dari Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk ketiga kalinya, produk cemilan favorit keluarga Kusuka kembali hadir dalam gelaran event Jakarta Fair 2025. Di tahun ketiganya, Kusuka menghadirkan bermacam varian rasa baru yang wajib Anda coba. Produk cemilan favorit keluarga Kusuka kembali hadir dalam event Jakarta Fair 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hadir ketiga kalinya di Jakarta Fair, Kusuka kembali menghadirkan camilan bermacam varian dan rasa baru. Berbahan dasar singkong, ubi, dan emping melinjo yang sehat dan kaya serat. Kusuka juga memberikan promo menarik, diantaranya buy one get one, packing unik berisi 42 varian rasa dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp100.000. Oh, banyak di sini, banyak. Harganya banyak, ada bahkan 2 bonus 1, ada yang 5 dapat 1 kan. Ada juga yang paket festive pack kayak seperti itu ya kan. Itu kan itu murah sekali, Rp15.000 sampai Rp10.000 ya kan. Ada juga yang Rp50.000, kita dapat hampir ada 9 pieces. Nah, itu kan hanya ada di PRC, hanya ada di Jakarta Fair. Kalau di tempat yang biasa kita nggak dapat apa-apa ya kan. Tapi hanya promo reguler ada di modern. Apa aja kalau boleh tahu? Aku beli snack yang mix ini. Terus sama ada juga ini bumbu tabur untuk makan pakai nasi sih, dan katanya baru ada di PRJ, jadi aku. Kusuka terus berkomitmen menghadirkan bermacam varian rasa baru seiring tren yang digemari konsumen. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.